pun tahun pertama itu kita nggak boleh kontak sama dunia luar gitu. Bahkan orang tua. Orang tua pun bahkan kita nggak boleh dikunjungin. Dikasih kesempatan hanya mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah. Oke. Dan ketika proses pengolahan luka batin itu kita kembali ke zaman batu, surat-suratan. Terus kalau kita ya dulu lihat romo atau pastor lagi kerja gitu ya, Iya. terus frater lewat atau umat lewat gitu kan, pertamanya apa gitu ya, terus tergerak hatinya oleh belas kasih kan, romonya ngangkut tanah langsung dibantuin. Kalau frater apa yang dilakukan? Wah rajin Mo, semangat gitu ya, kuliah dulu ya Mo. Ini Not, Apa? Alkisah di sebuah asrama di negara Konoha. Asik. Ada Ini ceritanya remang-remang gini nih. Udah cocok nih. jadi ceritanya angkatan ini baru masuk. Nah, Ini mah di negara Konoha. Konoha. Ini bukan sesuatu di sekitar kita, bukan. Bukan. Jadi biasa ada kakak kelas, ada adik kelas. Adik kelasnya kebetulan ada waktu pulang cerita sama keluarga. Betul. Samor, nak ngapain aja di sana? Nah kurang lebih gini lagunya. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong Romo membersihkan tempat tidurnya. Bangun tidur, ku terus lari, tidak lupa memakai sepatu. Pakai sepatu, Habis lari, Lari. ku tolong Romo nolong lagi. membersihkan sepatu-sepatunya. Bangun Tidur, ku terus doa, doa. Benar itu. tidak lupa membawa apa ya? Rosario. Rosario. Habis doa, ku sarapan pagi. Udahnya disuruh cuci piring. Itu di negara Konoha. Ya, kebetulan juga nama karakter hanya fiktif belaka, Ya, betul. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tadi kita sebut Romo itu adalah memang namanya Bapak Romo. Bapak Romo. Gitu. Romo Sugandi. Iya. ROMOSU spasi Gandhi. Mohon maaf. Romo Su Nah, Gandhi. mohon maaf, di Bandung ada Romo Gandhi. Ada? Seriusan? Seriusan? Ada. Karena udah kita mention namanya, jadi Romo Gandhi kita tunggu datang ke sini. Masuk. Lagu tentang apa no tadi no? Tadi enggak sih, itu mah kan lebih ke yang tadi Kebetulan ya. di negara Konoha. Katanya ada sebuah kisah. Si Ucil Tuyul yang suka menolong. Bukan. Tapi maksudnya gini adalah sebuah kisah di negara Konoha yang mana biasanya senior itu akan lebih semena-mena sama juniornya. Itu mah cerita. Tapi kan nggak akan berlaku kalau di biara OSC. Nggak Bahkan nggak ada yang begitu. Nggak main. Hari ini Nggak, saya mah nggak ada gitu-gituan. Pastor Didi. Dan hari ini bersama dengan Frater Raymond. Ini dari biara Sultan Agung. Sehari-hari berarti di sana ya? Iya, betul. Ya betul. Ya, betul. Tidak dalam keadaan tertekan. Tidak, ini dengan kebebasan. Kebetulan kan kalau udah di biara Sultan Agung nggak mungkin tiba-tiba di biara Pratista. Ya mau ya benar ya. Seharian pasti di biara Sultan Agung. Tapi berbeda dengan apa namanya? Kalau dari geografis nih ya, kan biara Pratista tahu sendiri dingin, adem gitu ya. Kalau di Sultan Agung letaknya di tengah kota. Cerita sedikit dong, bedanya apa nih dua biara ini? Iya. Yang gampang dulu pertanyaannya. Yang gampang-gampang kesini aja dah. Jadi untuk rumah pendidikan, kami memang ada 2 rumah pendidikan untuk calon biarawan atau calon imam OSC. Yang pertama itu Novisiat Mahaslara Andi Acirwada di Pratista. Mohon maaf, bahasa Indonesia. Itu bahasa apa sih? Itu adalah artinya apa? Itu. Jadi Mahaslara Andi Cirwada itu kawah candra di muka untuk
calon OSC. Pertapaan. Itu bahasa apa Mo? Sorry Mo. Sanskerta. Sansekerta. Oh, kenapa menggunakan bahasa Sanskerta? Ada tahu alasannya? Nah, itu zaman dulu kenapa, Mas? Oke, ya. Enak tembak. Tapi memang memang itu adalah tempat pertapaan tuh Ya. ceritanya. Oh gitu. judulnya. Mereka 2 tahun pertama untuk para calon OSC, mereka disebut novice, dan tempatnya disebut atau masanya disebut masa novisiat. 2 tahun itu mereka di Pratista Oke. tanpa boleh pulang dan seterusnya. Mereka dalam tanda kutip di karantina. Hanya pengolahan diri, pengolahan hidup rohani, Doa dan doa begitu ya. doa 2 dan doa. tahun pertama. Ya, Itu ujungnya mendoakan kita yang supaya kita bertobat gitu. Menyeimbangkan. Menyeimbangkan. Ujungnya itu apa? Nah, nanti setelah 2 tahun itu mereka sampai pada keputusan apakah akan kaul atau tidak. Oh, jadi itu keputusan sulit yang harus dibuat pertama tuh ya di Pratista setelah 2 tahun. Ya, prosesnya 2 setelah tahun 2 itu tahun tadi. itu mereka Melihat akan ke dalam. menentukan, memutuskan apakah memang ini panggilan hidup saya. Kalau iya, apakah OSC adalah tempat yang tepat untuk panggilan hidup saya. Regenerasinya. Karena bisa jadi orang terpanggil Ya. untuk jadi imam atau biarawan tapi tempatnya bukan OSC. Karena ada. karakter spiritualitas pribadi dan ordo yang tidak klop. Itu ada yang kejadian Mo. Bisa terjadi, Bisa terjadi gitu ya. Oh, berarti artinya jumlah yang masuk belum tentu sama dengan jumlah yang lulus ya? Belum tentu. Kecenderungannya lebih banyak atau sama atau berkurang banyak Mo? Biasa Frater Raymond angkatan masuk novisiat berapa? Saya angkatan masuk novisiat 10. 10. Oke. Sekarang tinggal Sekarang 7. Iya, 7. 7. Nanti yang lulus? Belum tahu. Masih misteri. Tapi rumah Noni kan ini akan bisa dinikmati di beberapa waktu mendatang juga ya. Iya. Prediksi lu berapa ini? Nah, Frater? udah gitu nanti tonton tayangan ini setahun 2 tahun lagi. Bener apa enggak? Prediksi saya masih 7. Oh, masih 7. Masih 7. Sampai 7. Yang saya takut bahwa dia itu gini. Ini kan terkenal di rumah Noni nih. Wah, ada Frater Raymond, terus suatu saat ketemu entah di paroki mana Iya, gitu ya. pasti jadi ini pastor. Frater Raymond udah jadi romo ya gitu ya. Enggak, saya jadi bapak gitu kan. Saya takut bahwa dia itu. Kenapa gitu. Bu? Ibu nonton tahun berapa? Saya minta take down nanti. Gak akan bisa di jejak digital banyak Pak. Oh, makanya hari ini ngasih jawaban yang diplomatis. Diplomatis. Nggak mau terlalu Nggak salah. nggak mau terlalu rohaniawan. Yang aman-aman saja. Angkatan saya masuk Pratista, masuk novisiat 8. 8. Yang tahbisan jadi imam itu 3. Berarti bareng Romo siapa dulu? Saya Romo Riston dan Romo Franz Dedi yang di Cimahi. Oke. Bertiga. Mau berarti yang lainnya memutuskan tidak melanjutkan, tidak berkaul saat Ya, itu. betul. Mau boleh tahu nggak biasanya umumnya alasan apa sih yang paling apa ya sering terjadi untuk para ini? Alasannya bisa memang fraternya, novisnya sendiri kalau di Pratista itu yang memang akhirnya menemukan secara pribadi dalam pengolahan hidup rohaninya atas bimbingan para formator tentu saja. Oh, saya ada ide mungkin untuk membahas kehidupan formasi di sana, undanglah Pastor Nana, itu pasti akan lebih mendalam ya. Pastor Nana. Ya, dia Oke, magister gitu. di sana. Oke. Gitu ya. Mungkin kalau Pastor Nana nggak berani bisa ajak Pastor Juju gitu ya. Oh, bareng. Ya, Pastor Juju punya pengalaman rohani pulang dari Eropa juga. Benar. Banyak bekal. Banyak bekal rohani gitu ya. iya, untuk dibagikan kepada para frater di sana, Betul, juga untuk para penggemar atau penonton rumah Noni ini Ya. gitu ya. Nah, Pastor Radang juga ya, sekalian kalau perlu mah dibawa Pastor Radang ya. Nah, bisa. Tadi pertanyaannya apa? nah itu saya mau mengembalikan ke alasan yang paling umum Itu karena biasanya tidak pribadinya pribadi. yang memang merasa itu bukan panggilan, Oh. atau dia sebenarnya mau tapi dari rekomendasi dari pihak para formatornya enggak, kamu ini bukan tempat yang cocok untukmu misalnya. Oh, maaf, ada dewan juri berarti. Nah, ada ya yang mendampingi itu mereka kan yang membantu mengarahkan, Oke. akhirnya menemukan bersama-sama dalam terang Roh Kudus tentu saja. Tapi final keputusannya. Maksudnya Ya, kalau artinya disarankan sepertinya kamu tidak itu selesai. ada yang sifatnya final, ada yang tidak. Final itu dalam arti kamu nggak bisa kaul, kamu keluar misalnya. Bisa jadi dia keinginan untuk jadi imamnya kuat, tapi bahwa OSC bukan rumah yang tepat untukmu. Mungkin masuk jadi imam diosesan atau kongregasi lain lebih pas. lain. Berarti boleh.
Bisa. bursa transfer terjadi di situ. Tetap prosesnya dari awal seleksi lagi juga pasti. Iya, tapi minimal OSC sudah misalkan tidak masuk ke lingkarannya OSC nih, Iya. lalu ternyata Jadi imam di tempat lain bisa memungkinkan. Mungkin ya. Memungkinkan. Bukan, sabar dulu. Belum kaget ya. Kaget, memang kaget. Sengaja. Nah, ini udah kode, tau nggak? Iya. Pak Suryadi bilang kalau formator tidak mengiyakan, Iya. nah, kan? Tapi Itu tuh masih garis merasa bawah. ini panggilan, masih bisa bursa transfer pemain musim dingin. Berarti di bulan Siapa Juli. tahu bisa jadi striker di OSC. Di OSC jadi back terus, nggak bisa Iya, bikin betul, gol, betul. pindah Oke. kayak timnas kamu berjaya gitu. Pilihan yang baik mungkin. Tapi tahu ada kondisi seperti ini buat lo? Tahu. Kami bahwa- tahu, sudah dijelaskan memang. Oh. Dan sejak awal berarti Sudah, masuk. sudah. Boleh cerita sedikit flashback pada saat pertama masuk ke OSC. Kenapa sih pilihnya OSC? Kenapa pilihnya OSC? Karena gua. Saya belum kenal Pak Sudede pas itu. Belum kenal. Karena di paroki saya emang saya kan asal Tangerang. Kenalnya OSC. Oh, oke. Jadi saya tidak tahu ada kehidupan lain selain OSC gitu. Oke. Kehidupan seperti ini selain OSC. Padahal udah nyoba belum? Udah coba nanya belum? Belum sih. belum. Kena deh. Kalau ada pilihan lain mungkin mungkin aja mungkin. Mungkin. Nggak ada yang tahu, misteri. mungkin. Ya? Kita selalu membuka Misteri. kemungkinan. Iya. Ya, itu. Oke. Oh, itu jadi pertama karena informasi yang didapat di daerah tempat tinggal Iya. dulu di paroki di Tangerang adalah banyak kan OSC. OSC di paroki Akhirnya saya. cari tahu Karawaci. dan masuklah ke sana. Iya. Oh, Karawaci. Serius, Coy? Karawaci Tangerang. Perum 2 bukan? Oh enggak, saya yang di bagian agak pelosok. Mana tuh? Pasar Tapi Kemis. masih pakai rupiah transaksi. Oh iya. Pasar Kemis. Oh, Pasar Kemis. Pasar Kalau saya di Kemis. Karawaci, Strada Slamet Riyadi. Itu gerejanya di situ. Itu gereja di situ. Iya. Santo Aloysius ya kalau nggak salah. Enggak. Nama Agustinus. gerejanya tuh Agustinus. Oh, Agustinus. Ah, iya. Lo SMP gue situ, coy. Oh, anak Anak Tangerang gue. Elah, buset dah, Kenapa lu nggak sombong masuk banget. OSC waktu Gini, itu? gini. Pasti kan kenal OSC juga dong. Kena, cuman katanya Son, kamu mah nggak bisa kaul, kamu mah G4UL gaul. Nggak bisa. Kamu terlalu gaul. Si mama penatua. Sintua HKB. Mana bisa masuk OSC. Oh, itu ceritanya. Iya. Jadi mengenalnya dari sana dan akhirnya dari situ langsung ke yang ke Bandung ya berarti. Ke Pratista. Ke berarti? Pratista langsung kan? Oke, novice. Yang 2 tahun itu. Novice 2 tahun itu. dulu. Iya, novice. Oke. Dan ujungnya waktu itu masih ingat oke, kamu bisa bergaul atau titiknya apa sih? Apa yang lu rasakan sampai akhirnya bisa oh iya, ini nih jalan. Gua lanjut nih, Ini nih gua panggilan lanjut. gitu. Nah, Saya sih cuma ngikutin ini ya, formasi apa kegiatan, terus mengikuti pengolahan yang ada, luka batin. 4-4-2 atau gimana? Bukan waktu itu? formasi bola, Bang. Formasi katanya. Sekarang tuh 3-4-3. 3-4-3. Iya. Udah Tiga mantap back. sekarang formasinya. Betul. Maksudnya gimana? Kegiatan di sana diikutin Ya, semuanya. ikutin semua ya. Hanya menyerahkan aja kepada Tuhan gitu. Perihal itu nanti diterima, dinyatakan layak atau tidak ya itu diserahkan juga kepada Tuhan melalui para pendamping gitu. Oke. Oh. Dulu teman-teman ada 10. 10. Tinggal 7. Tujuh. Tinggal Mereka 7. digugurkan atau gugur sendiri? Ada yang ditolak kaulnya. Oh, ada yang ditolak. Nah itu yang tidak lolos ke Sultan Agung itu, yang ke skolastikat. Oh, itu. Ya Udah, jadi 10 sisa dilihat 7 dari itu. segala aspek memang, dari hidup bersamanya, terus bisa nggak mengikuti studi. Oke. Atau bahasanya untuk bisa sampai akhirnya di penghujung itu berkaul atau tidak, faktor tinggal di biara itu bisa punya pengaruh nggak sih untuk bisa ujungnya itu adalah maksudnya kita di sini ngebahas bagaimana sih hidup di biara kan gitu sebenarnya. Jadi waktu 2 tahun itu apakah faktor hidup di biara, apa yang didapatkan, apa yang dirasakan itu punya pengaruh untuk mengarahkan oh ini panggilan nih. Oh gitu. iya betul, pasti punya pengaruh. Karena kan memang 2 tahun pertama itu kita nggak boleh kontak sama dunia luar gitu. Bahkan orang tua. Orang tua pun bahkan kita nggak boleh dikunjungin. Orang tua tuh diminum, diajak minum, Diajak minum. kan harus Ngobrol. hormatilah Ngobrol. orang tua. Betul betul. Hampir kesel. Kaget. Tapi benar nih, kalau orang tua mau masuk di sini bisa. Bisa kan di sini ya? Bisa. Betul, betul. Enggak usah produknya, orang tua grup aja. Oh gitu, berarti orang tua pun tidak boleh Orang tua dihubungi. nggak boleh dihubungin. Dikasih kesempatan hanya mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah. Oke. Dan ketika proses pengolahan luka batin itu kita kembali ke zaman batu, surat-suratan. Jadi kita ngasih surat ke orang tua, nanti orang tua bales gitu. Pakai perangko.
Ada yang nggak balas nggak? Kayaknya yang jauh. Lama, nyampenya lama. Jadi ada suatu ketika ngucapin selamat Natal dari surat, dia balasnya selamat Paskah. Kejauhan. Saking jauhnya. Iya benar. Karena angkatan saya ada yang dari Tanimbar, ada yang dari Ambon kan. Jadi emang agak lama prosesnya gitu. Oke, dan proses hidup membiaranya kira-kira menurut Raymond sendiri apa sih yang bisa mempengaruhi, apakah rutinitasnya atau apa sih yang membuat panggilan itu semakin kuat akhirnya? Akhirnya ya rutinitas, terus juga pelajaran-pelajaran ordo, terus mengenai spiritualitas ordo gitu. Dan pengenalan awal kan itu untuk menginkorporasikan gitu, asik. Katanya nggak mau terlalu berat jawabannya, takut episode. Ini gara-gara duduk sebelah Pastor Didi apa gimana ini? Hah? Tiba-tiba jadi serius begini. Katanya nggak mau ada jejak digital. Bahasanya kok udah berat. Jadi korporasi. intinya dikenalin kan di awal. Oh, hidup OSC tuh gini, hidup bersama tuh gini, hidup doanya gini. Nah, dengan segala hidup yang udah kamu alamin 2 tahun ini, cocok nggak? Dan segala konsekuensinya, gimana? Lu mau lanjut atau enggak gitu? Dikasih kesempatan dan tidak dipaksa ya. Tapi dirimu nyaman dengan hal itu. Sejauh itu nyaman. Apa aja sih kalau tadi kita tanyain rutinitas pagi itu seperti apa sih? Rutinitas ini pagi. Buat gambaran buat yang lagi dengerin. Pasti dong. Kalau dari pagi. Kalau nggak bangun lu ada nggak dari sini? Selesai. Bangun. Terus bangun Pagi biasanya. Iya itu pagi. Doa pagi. Sebelum doa pagi kita ada meditasi kalau di novisiat. Udah bangun apa sebelum? Lanjut tidur. Kalau sebelum bangun kan sampai Gimana meditasi sebelum bangun? Bisa bangun, mandi, habis itu ke kapel meditasi, lanjut tidur. Dikit. Bobonya sampai meditasi. Baru ngaku sekarang, kalau tahunya dulu nggak diterima tahu. Meditasinya gimana sih? Itu teh ngapain meditasi? Cuma diem aja kita, merasakan situasi pratista yang dingin. Suara jangkrik, suara hening. Jujur, sebenarnya lebih mempersiapkan batin aja sih untuk ofisi pagi sama misa gitu. Tapi jujur awal-awal sering nggak fokus kan? Iya pasti itu. Karena itu peralihan dari dunia yang di luar, iya, HP duniawi, tiap hari, terus komputer main tiap hari harus istilahnya mah ke penjara gitu, penjara kudus gitu. Iya. Penjara kudus. 2 aja ya. 2 diksi yang sudah. Pastor Nana Hanjakal, pastor cek saya mah ya. Pastor Nana Hanjakal, Raymond. Jejak digital itu nyata. Sudah 2 istilah yang Anda keluarkan berat. Oke, penjara kudus. Jadi gitulah. Iya. Oke, setelah itu pagi rutinitas berikutnya. Kalau masih di novisiat kita studi belajar. Kelas ya? Kelas sejarah ordo, tentang aturan-aturan regula kehidupan Agustinus, konstitusi ordo, pokoknya semua. Belajar itu yang nanti ada ujian ya? Enggak dikasih Bukan ujian. kayak ujian kayak di kelas gitu? Enggak. Cuma dikenalin aja. Kenalin aja, cuman bisa ditanya kapanpun. Itu. Oh iya. Wah, deg-degan. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah itu ya paling ada kegiatan kerjanya, misalkan bikin kebun. Oh, kalau pratista masih ada berkebun. Iya, masih ada bikin kebun. Nah, ini ada acara undangan nikahan nih. Depannya kan butuh taman. Boleh. Hubungin aja Pak Sudidi. Nggak boleh medahin taman. Sukacita merawat bumi. Sukacita merawat bumi. Masuk. Berkebun. Ya. Setelah itu ya udah ada gitu acara doang. bebas nggak sih? Acara bebas. Olahraga yang sifatnya fun gitu ada nggak sih? Ada, nonton TV. Langsung Jam berapa nonton? Itu di kamar masing-masing atau nonton enggak, nonton TV-nya bareng. Nobar ya. Doraemon yuk. Doraemon. Tapi itu juga kan ada waktunya. Tidak setiap hari bisa nonton TV. Sedapatnya tayangan jam itu ya. Kalau tontonannya cuma berita ya nonton berita gitu. Oke, kalau tontonannya lagi kultum ya kultum. Iya. Gosip ya gosip. Iya. Ya kita lebih menikmati apa yang ada. Oke. Setelah itu rutinitas itu olahraga sih yang paling jadi kayak rekreasi buat kami para frater gitu. Ya karena lapang bolanya gede di sana, bukan mini soccer. Jadi juga pelampiasan kalau olahraga itu, baik di Pratista maupun Sultan Agung ya. Itu adalah jadwal yang paling menggembirakan bagi para frater. Iya betul. Karena segala emosi bisa diluapkan. Betul. Iya. Kesel dengan formatornya, tendang bola sekeras-kerasnya. Dan paling senang juga kalau misalkan formatornya ikut main bola. Wah itu di tackling terus, tackle. Itu kan dalam kalau ke tackle bukan karena sengaja gitu. Karena permainan. Kalau nggak mau ke tackle jangan main bola. Iya. Kalau nggak gini aja Firman, kita main lempar lembing yuk gitu. Kalau ketancep kan lempar lembing.
Tadi mau ngajak busur panas. Nancep. Nggak sengaja Pastor. Nggak sengaja, kan panahan. Aduh. Itu olahraga yang ditunggu. Ya. Malamnya ngapain malam? Malamnya doa malam. Jadi habis nonton TV itu doa malam. Lebih asik daripada main olahraga kan? Iya, itu sangat ditunggu banget kan? Membangun ini kerohanian. Oke, dan itulah yang dilakukan rutinitas itu, selama di tahun pertama masih belum dihubungkan dengan dunia luar gitu. Nah, pas di tahun kedua baru ada sekolah ke gabungan gitu. Jadi ada OSC, ada dari Projo Bandung, dari Suster Projo Bogor, itu di sini gitu. Torgap. Jadi tahun pertama tuh nggak keluar pagar. Nggak boleh. Di dalam saja, di dalam semuanya terus full. Dan ketika kita bertemu umat juga tidak boleh terlalu banyak berbicara. Sebatasnya aja selamat siang gitu. Pastor, ini nggak apa-apa kan kita obrolin, maksudnya ini bukan sesuatu yang di-keep oleh biara bahwa umat itu nggak boleh, enggak seperti itu kan? Itu memang agenda kita sehari-hari. Artinya memang pengolahannya itu. Itu penting karena kalau di sini ada Bapak Ibu yang anaknya juga mungkin punya ketertarikan. Jadi biar juga tahu dulu nih. Selama ini bertanya-tanya seperti apa sih apa di OSC biara. Oke, tahun kedua kita balik lagi, itu baru mulai bisa berinteraksi. Iya, boleh keluar, boleh kunjungan karyawan ketika Lebaran, ketika Natal. Mohon maaf, kunjungan karyawan gimana maksudnya? Jadi kita bisa, misalkan ada karyawan yang Lebaran, kan rumahnya ada yang deket biara. Kita boleh berkunjung. Kita bisa jalan kaki ke rumahnya, silaturahmi. Bisa makan soto bareng di sana. Aduh, detail soto. Padahal Lebaran mah itu silaturahmi judulnya. Padahal perbaikan gizi. Sama karyawannya, kok nggak pulang-pulang sih, Fratan? Udah malam loh, saya masih betah. Begitu. Itu tambahannya. Selebihnya sama kayak di tahun pertama. Cuma sudah boleh berinteraksi keluar. Sudah pelan-pelan untuk dipersiapkan ke sekolah tingkat selanjutnya. Nah, kembali ke pertanyaan besar yang pertama tadi, bedanya Pratista dan Salib Suci. Tadi Pratista 2 tahun pertama, sebagian besar udah diceritain Frater Raymond ya. Nah, ketika berbicara tentang biara Salib Suci yang di Sultan Agung nih gitu ya. Skolastikat. Nah, istilahnya beda lagi nih. Kalau yang tadi pertama apa? Novisiat. Nah, ini skolastikat apa bedanya? Apa itu? Ya, novisiat itu proses inkorporasi awal tadi ya. Artinya kan para novis ini, para anak muda ini datang dari berbagai latar belakang keluarga, kultur yang sama sekali berbeda gitu ya. Lalu mereka berkumpul dalam satu komunitas, lalu dibentuk menjadi pribadi yang berbeda ini, dibentuk supaya memiliki kultur OSC. Maka itu masa yang memang sungguh berat ya. Masa yang sungguh berat tadi dengan agenda-agenda itu kan yang begitu ketat atau bahkan interaksi dengan luar dibatasi, itu ya supaya memang setiap novis itu masuk ke dalam dirinya sendiri. Jadi memang bukan hanya masalah ini Frater Raymond dari Karawaci, suku apa Mon? Suku. Kalau suka mah beda lagi. Mama Jawa, Bapak Flores. Itu aja udah dua kultur ada dalam diri Raymond. Ketemu dengan berbagai kultur yang lain, ketemu dengan kultur OSC. Jadi itu bukan hanya masalah ditempel-tempel, tapi inkorporasi itu berarti kan menjadi satu tubuh. Tanpa saling menghilangkan, tanpa saling bernegasi gitu ya. Itu proses awal. Maka ketika calon ini merasa bisa bertumbuh, bisa dibentuk untuk menjadi OSC, maka di situ diputuskan, direkomendasikan kalau fraternya melamar, karena bisa tidak melamar. Tidak melamar itu artinya saya tidak akan melanjutkan karena nggak cocok tadi. Walaupun Dewan Formatur menyatakan ini bisa saja. Dan keputusan akhir di Dewan Formatornya mengatakan anak ini bagus, bisa berkaul, tapi anaknya sendiri menyatakan tidak, saya mundur. Tidak. Ya. Atau anaknya mau sangat kuat ingin jadi imam, ingin jadi OSC, formatornya mengatakan tidak bisa. Jadi memang seperti jodoh juga ya, harus klop. Itu maka, dan selain mengolah hidup rohani itu juga termasuk tadi yang saya kira proses yang cukup berat adalah mengolah luka batin itu, supaya tidak menjadi batu sandungan dalam perjalanan panggilan. Itu yang kita tonton di film apa? Yang film Eksorsis Indonesia itu. Kuasa gelap. Itu kan itu luka batin pastornya yang diserang oleh iblis kan. Itu makanya salah satu hal yang penting. Betul. Ya, betul. Kalau dia juga diserang oleh iblis. Tapi karena
Iblis biara rohaninya kuat. Rohaninya kuat. Karena udah digembleng 2 tahun kan. Iya. Tapi fisiknya nggak kuat, maka melar gitu. Kalah saya. Kirain beneran jawab sama. Kirain jawabnya bener. tapi mohon maaf, ada yang lebih jago lagi dari kamu. Apa? Pastorium. Itu bukti nyata. Berani melawan kuasa gelap. Lalu juga selain itu juga mereka kan di skolastika. Begitu mereka kalau mereka diterima mengucapkan kaul perdana, otomatis mereka akan pindah ke Sultan Agung. Ke biara skolastika yang tahapan berikutnya. Next step-nya. Jadi ini adalah rumah formasi untuk para frater yang sudah berkaul. SMA merenya kalau tadi SMP, sekarang SMA lah, tingkatan jenjang pendidikan gitu ya. Artinya tadi masih masa novisiat itu kan belum berkaul. Oke. Ya. Artinya ini sudah menyatakan berkaul, baru tahapan berikutnya. Baru penjajakan lah. Iya. Kaul perdana itu tunangan lah. Nanti kaul kekal mungkin nikah Udah gitu nikah. ya. Tapi saya tertarik tadi yang Nodi sama Pak Surya, ini kan banyak anak muda nih. Sebenarnya memang ada syarat usia? Atau misalkan ada seorang pemuda memang belum berkeluarga, dia mendapatkan panggilan usia 30 something, itu boleh nggak sih, Mo? Saya lupa aturan, maksudnya statuta Indonesia, OSC Indonesia itu batasnya berapa tahun? Oh, ada ya pasti ada batas usia. Kalau di poster itu 35 ya? 35. Kalau di poster. Oh, soalnya kan kalau kita ngomongin psikologi seseorang, sesuatu yang masih bisa ditanamkan sesuatu, kalau usia tertentu kan mereka sudah punya prinsip, sudah punya apa, biasa akan makin sulit untuk. Tapi bisa juga ada misalnya kondisi di sana ya. Frater novice-nya mau menjadi OSC. Rekomendasi dari formatornya oke. Tiba-tiba tes Unpar nih. Kan mereka akan studi filsafat teologi. Oke. Tidak diterima di Unpar. Ya tidak bisa juga. Oh, ada syarat akademik. Sebentar, berarti kalau gitu novisiat dulu, lalu skolastikat, lalu baru gitu ada tes lagi universitas. Enggak, maksudnya bersamaan. Karena turun ke skolastikat itu langsung juga kuliah akademis. Jadi tesnya di tingkat kedua novisiat. Tesnya di sana. Ya, betul. S1 untuk S1 filsafat. Harus S1 filsafat. Ya. Oh, berarti Frater Raymond mah udah ya? Lagi belajar. Oh, sambil. Kan kemarin tahun keduanya udah daftar. Sekarang lagi. Udah semester 6. Oh, skripsinya tentang apa, Frater? Belum dipikirkan. Mau kami bantu? Pengaruh tayangan Rumah Noni terhadap imam-imam OSC. Ada kali jadi ada imam OSC yang jadinya nggak pede gitu. Jadi nggak pede. Gara-gara Rumah Noni, OSC itu semakin rendah hati. Tidak mau terkenal. Makanya kalau diundang ke Rumah Noni selalu ada alasan menolak. Lain kali aja. Aduh, jangan saya. Jadi rendah hati. Oke, berarti fase berikutnya ini yang sedang dijalankan oleh Frater Raymond nih sekarang ya. Ada yang perbedaan paling kerasa apa sih 2 tahun pertama kemarin dan sekarang ini? Kalau dari novice ke skolastikat, perbedaan paling utamanya ya itu belajar. Karena memang kan diutus di skolastika tuh untuk studi, hidup belajar, mulai berkuliah di Universitas Parahyangan gitu. Oh, oke. Berarti sesuatu yang belum pernah didapatkan ya, hal baru berarti di tingkat ini. Dari Sultan Agung, kuliahnya di Unpar Jalan Nias. Oh, filsafat Jalan Nias ya. Jalan kaki mau? Jalan kaki atau gimana? Jalan kaki, kadang naik sepeda gitu. Nggak dikasih motor ya? Motor ada untuk keperluan yang mendesak dan penting. Seperti terlambat kuliah? Ya, itu enggak. Itu mendesak. Waduh. Masih harus goes. Kalau yang mendesak aja. Mendesak seperti ke rumah sakit, nonton Persib gitu. Kami masih belum bisa beli tiketnya. Nggak mampu. Nggak bisa. Tapi kalau ada yang Romo yang beli tiket bisa kan ya? Nah, itu tergantung Romo. Oh iya. Makanya berkebunnya lebih giat, Frater. Baru dijual kalau mau nonton itu fraternya dipajekin dulu 5.000 satu tiket lumayan. Oh gitu. Satu tiket lumayan. Goceng. Oke, berarti sekarang sedang di fase itu tadi ya? Iya, betul. Nah, pasti kerasa bedanya segala macam. Kerasa. Tapi berarti yang dikejar itu sekarang apa nih? Kalau 2 tahun pertama pembentukan segala macam, sekarang berarti persiapan kan sudah berkaul berarti. Tinggal menuju lulusnya nanti ya. Iya. Berapa lama sih pendidikan ini? Kita untuk filsafat 4 tahun kan untuk. Oh, kalau akademiknya 4 tahun gitu ya. Lalu biasanya juga tadi yang kaul perdana itu kita normal kaul perdana itu untuk 2 tahun.
Jadi berarti 2 tahun kaul perdana, masih ada 2 tahun sampai 3 tahun. Ada dalam kasus khusus misalnya masih yang dibuat 1 tahun. Misalnya rekomendasinya anak ini oke, bisa, tapi mungkin masih ada hal yang belum selesai di novisiat yang harus diselesaikan dalam 1 tahun ke depan di Sultan Agung, gitu ya. Masih ada PR lah. Maka beri dulu kesempatan. Nanti setelah itu bisa diputuskan lanjut lagi atau tidak, gitu ya. Sama nanti setelah 2 tahun kami akan pembaharuan lagi untuk 2 tahun berikutnya sampai menuju ke kaul kekal. Melamar lagi. Mohon maaf, ini biara apa sama satu? Ada masa gesek rangka mesinnya kapan? Namanya juga masih penjajakan, masih bisa putus sambung gitu ya. Putus sambung. Artinya mohon maaf, penjajakan atau penjajahan ini? Kalau itu dalam hati ngucapinnya. Tapi nggak pernah merasa dijajah ya? Tidak. Aman. Sejahtera. Ini kan kakinya ngapain, Mo? Ini kan on cam. Tapi kesehariannya gimana? Berbeda banget nggak antara Sultan Agung sama Pratista? Kegiatannya beda. Jadi pagi itu udah jam 8 udah berangkat ke kampus. Jam 8 sampai jam 4. Seharian berkuliah seharian. Berarti interaksi sama masyarakat sudah jauh lebih luas. Lebih luas, ketemu orang lain lah selain yang di biara gitu. Untung kamu tadi di Unparnya nggak yang di Cimuluit. Nah itu lebih banyak godaan. Godaannya banyak. Jadi gini terlalu banyak eskul. Jadi gini. Berarti sudah mulai kuliah seharian. Setelah itu kembali ke komunitas, kita ada ngobrol-ngobrol sore gitu, snack bareng. Tea time. Ya, asik banget. Olahraga masih ada? Olahraga setiap hari Rabu sama Minggu. Nah, di tahap ini bukan bola, tinju. Sama Muay Thai. Sama boxing. Tapi ini udah ganti olahraganya. Cuman olahraganya lebih ke apa sih biasanya kalau di biara yang di Sultan Agung? Sama ya, Pak. Sama, futsal gitu. Bulu tangkis. Futsalnya di mana? Kami dikasih pinjam sama sekolah Aloy. Dipinjemin. Makanya kan nanti ada bikin lapang kami. Gitu. Lagi bikin lapang. Alah. Terus yang bikinnya siapa itu? Pasur Didi. Mohon maaf. Itu the poinnya. Pastur Didi kan biasanya juga memang urusan sama tanaman cocok ya gitu. Beliau tuh sedang membangun lapang bola di sana. Mendesain. Terus kalau kita dulu lihat Romo atau pastor lagi kerja gitu ya. Terus frater lewat atau umat lewat gitu kan. Pertamanya apa gitu ya. Terus tergerak hatinya oleh belas kasih kan. Romonya ngangkut tanah, langsung dibantuin. Kalau frater apa yang dilakukan? Wah, rajin Mo, semangat gitu ya. Kuliah dulu ya Mo. Ya elah. Perutusannya studi. Bukan bikin lapang bola ya. Bukan ngangkat tanah, tapi studi. Tega pokoknya mereka itu. Gak bisa dibenarkan tapi gak bisa disalahkan. Kan gak bisa bolos kuliah kan. Harus kuliah. Harus kuliah. Nanti kalau Rabu dan Sabtu kan mereka libur, tidak ada kuliah gitu ya. Rabu karena hari komunitas, paling pastoral itu kalau mereka yang ngajar gitu ya, ngajar di sekolah. Artinya mereka kerja di rumah. Beres-beres rumah, bersih-bersih rumah gitu ya. Ngepel dan lain sebagainya. Terus kalau udah lihat saya bawa gerobak atau mikul cangkul, mereka itu tiba-tiba punya banyak kegiatan pastoral di luar biara. Mendadak jadi ada banyak kegiatan. Harus ke sekolah, harus rapat ini, harus mendampingi Miss Dinar, tiba-tiba banyak kegiatan. Sehingga saya nyari frater minta tolong nggak ada satupun. Makanya kelihatan yang kerja fisik tuh perawakannya. Kebakar, singset ya kan. Jadi kalau pergi misa nih naik mobil berdua pergi misa gitu ya. Yang dipanggil parkir, turun, tas dia dibawain, silakan Romo gitu ya. Ke saya yang Romonya, Pak, parkirnya sebelah sana. Parkirnya tolong di sana ya. Gitu. Kalau pengen ngopi di sebelah sana ada warung, Pak. Ya Allah. Lebih meyakinkan dia rupanya. Tapi kan berarti itu juga berkat ilahi itu Mo sebenarnya, Pak. Tapi tongkrongan jadi betul. Dan memang kata di OSC rendah hati untuk tidak terkenal. Iya, betul. Fraternya silakan terkenal. Disimpan aja gondoknya dari. Padahal kan belum tahu aja Bapak yang bawain tas tadi kan 5-6 tahun ke depan mungkin
jadi Rama. Bukan Romo, Rama ya. Rama. BTW kalau BTW. harus berkuliah, berarti ada nilai akademis apakah ngaruh ke perjalanan menuju kaulnya atau jadi sekedar formalitas mendapat ilmu teologinya saja atau bagaimana, Mo? Tidak, itu artinya juga kita dari tes awal kan tahu kapasitas, tahu kemampuan dengan berbagai tesnya itu, dengan psikologisnya, tes psikologi, termasuk kemampuan intelektualnya. Iya. Sehingga kita tahu batas kemampuan studi dari setiap frater. Maka ketika hasil studi itu kita evaluasinya kenapa A, kenapa B, kenapa C, bukan itu. Tetapi bahwa prestasi yang dicapai oleh seorang frater udah sesuai dengan kapasitasnya atau belum. Atau bahkan melampaui kemampuan gitu akademik. Berarti kasuistik juga. Maksudnya dilihat ini siapa Betul. yang fraternya, Betul. lalu gimana kondisi akademik. Jadi misalnya ada frater A dapat nilai 8. Padahal dia harusnya mampu 10. Ada apa? Ini prosesnya bukan hanya persoalan studinya. Malah ada penurunan Iya, di semangat situ. panggilannya kah, atau sedang krisis panggilan, atau sedang apa gitu ya. Lalu Raymond dapat 8 misalnya, frater Raymond dapat 8. Puji Tuhan, Bagi haleluya. saya aneh. Hujan badai. Kapasitas dia 7 kok dapat 8 gitu. Nah itu. Memang susun. Ya, maka pertanyaannya, ini ujiannya nyontek atau jujur gitu kan? Itu juga tetap harus diselidiki tuh. Iya. Kejujuran seorang calon imam. Harus. Tapi Jadi ketika itu- memang sedang bikin tugas dan lain sebagainya gitu, boleh minta bantuan ke para pastor formator kan di sana? Kita fasilitas cukup memadai, artinya komputer, perpustakaan, buku-buku penunjang gitu ya. Ibarat nanya lisan juga boleh kan? Boleh. Nanya lisan, tapi harus sesuai Konteks pertanyaan. spesifikasi pasturnya, Oh ilmu iya. pasturnya. Jangan sampai nanya Trinitas ke saya gitu ya. betul. Saya mah bagian Tukang kebon tukang saya. kebon ya. Urusan nyangkul, ayo. Bikin pupuk, ayo. Gitu. Urusan sukacita merawat bumi, datang ke saya. Betul. Tapi misalnya, kalau urusan yang hukum lain-lain- gereja, susul Pastor Postinus. Susul. Tanya ke beliau misalnya. Iya. Kita balik lagi ke di biara nih, Frater Raymond. Sebenarnya hubungannya jadi apa sih, senior junior? Karena kan mungkin nanti kalau kita mendengar istilah senioritas, apakah itu ada di dalam biara atau Guru konsepnya murid misalkan. guru murid, kakak asuh? Kan banyak istilahnya. Termasuk ada nggak sih hal-hal yang bikin gemes untuk para frater nih selama di dalam biara? Kakak adean, gimana maksudnya kakak kok ade ade, gitu. abang-abangan. Oh iya kan bisa aja maksudnya Iya. abang-abangan kan. Gimana Abang sih Didi. konsep di dalam biara? Ini udah diganti musik punya saya. Saya nggak denger. Udah diganti Udah musik nih saya nggak denger. Goyang dulu dong kalau Iya. musik harus goyang. Kayak di kuis. Gimana frater? Kalau senioritas mah selama saya di OSC nggak ada. Oke. Mau dia udah pasturnya udah lama, baru jadi pastor, terus ketika jadi Aman. Enggak, takutnya jempolnya diinjak. Frater maaf, itu jempol saya. Iya maaf. kalau senioritas nggak ada. Oke. Jadi lebih ke semua frater dan pastor ada hak dan kewajibannya masing-masing gitu. Oke. Ada saatnya kita sebagai kakak ade gitu. Ya. Misalkan olahraga itu kan tadi salah satu wadah untuk kita olahraga bersama. Having fun. Tapi ketika misalkan rapat umum, ya Pastor Didi sebagai magister, sebagai pemimpin kami, sebagai pembina kami gitu. Terus ketika ada ngobrol bareng, kolokium gitu, kayak nanya gimana panggilan, ya Pastor Didi sebagai magister ya sebagai guru kami gitu. Jadi ya lebih bukan senioritas sih disebutnya. Tapi ada aturan di biara tuh. Oh ada. Contohnya apa? Contohnya tidak boleh merokok pasti kan. Tidak boleh mencontek. Mencontek dalam Mencontek. hal apa? Dalam hal Bikin- di sekolah, di kampus, di Oh, kampus. di kampus. Tapi kalau bikin PR lihat buku gitu boleh. Oh boleh kan. Yang nggak juga mencetak penampilan. Not. Wah kayaknya keren nih dandanan. Tapi dia pakainya stola. Belum boleh. Nah itu kan Belum boleh. hak dan kewajiban itu kan. Iya. Nah, Terus apa lagi aturan yang seru? aturan yang seru. Ada aturan seru pasti. Nggak boleh punya HP. Nggak boleh punya HP di OSC. Belum boleh. Kalau pastor boleh. Kalau pastor sudah boleh. Tapi pinjem punya pastor boleh. Untuk Belum apa dulu? belum ada yang berani sih. Belum ada yang berani. Ya, kalau iya kan kuotanya dihitung. Ayo berapa lama? Wah habis 2 kilobyte. Oke, berarti hal yang teknis-teknis Iya, seperti iya. itu mah ada. Atau jam malam gitu. Jam malam kalau di Skolastika sampai jam 11.
Jadi ya malam. Jadi kalau misalkan mau izin keluar ya bilang aja ke Pastor Didi atau ke pastor lain yang punya menangani di situ gitu. Ya, itu apakah frater aja apa pastornya juga jam 11 malam? Oh, kalau pastor mah bebas lah. Oh gitu. Bisa tuh mau. Punya kunci sendiri. Karena kan kami meskipun bersama-sama, tapi kan kami posisinya masih dalam pendidikan gitu. Ada hal yang dibatasi juga gitu. Kalau gitu untuk kita manusiawi nih, humanis, ada kalanya kita merasa kesal atau merasa sebel gitu karena satu kondisi gitu. Kalau ada berkonflik nih antara pastor dan para frater, misal konfliknya personal, hal-hal yang kecil tapi saat itu mungkin sedang emosi, itu manajemen penyelesaian konfliknya tuh gimana sih? Apakah harus fair, siapa yang mau mulai duluan? Kan tiap Rabu sama Minggu boxing. Kita selesaikan. Selesaikan di sana. Selesai. Gimana sih penyelesaiannya, Pastor? Kalau misalkan saya sama frater, sama teman saya ada konflik segala macam, pasti ngambil waktu dulu kan. Ngambil waktu, nggak mungkin langsung ketika saya buat masalah dengan teman saya langsung samperin, ya mungkin bisa makin ribut gitu kan. Jadi kami ambil waktu masing-masing, tapi dengan tidak mengurangi kualitas komunitas itu. Jadi ya saya punya masalah sama A, ya jangan sampai nih masalah saya masih A ini sampai mempengaruhi komunitas gitu. Misalkan kita kakur ketika kerja bareng gitu. Saya misalkan satu kerja sama dia, ya kita kerjain dulu profesional gitu. Tapi setelah itu memaafkan, kita ngobrol dan berproses ya. Tidak mudah mungkin, apalagi usia frater pada umumnya masih muda nih, masih muda. Dan tapi memang kalau saya pribadi ya, itu jadi efeknya dari mengolah luka batin gitu. Ketika udah bermasalah sama A, ya ada cara penanganannya khusus gitu. Terus untuk berkata minta maaf ya gue tadi gini-gini, kita jelasin kan aja juga lebih enak, lebih kayak nggak ada ngapain saya minta maaf, bukan salah saya gitu. Berarti lebih dewasa dong. Iya, secara seperti itu gitu. Pun Pastor Didi ya. Maksudnya kalau ternyata dewasa, musiknya udah mati, musiknya udah dimatiin. Begini. Tolong musiknya matikan. Udah tadi. Udah pas. Ngobrolin apa tadi? Ngobrolin mau kalau ada konflik antar sesama. Juga ini ada yang menarik. Kalau misalkan ada pastor salah, pastor juga kayak bilang, oh maaf tadi saya salah gitu. Itu yang menurut saya keren gitu. Pastornya juga minta maaf. Iya. Jadi meskipun seorang pastor, meskipun udah lebih dulu daripada kami, dia tidak sombong untuk ngapain saya minta maaf, kamu masih frater gitu, enggak. Mungkin untuk kehidupan awam ini kasusnya orang tua anak juga bisa nih. Oh iya, betul. Iya, orang tua biasa, tidak sedikit orang tua yang berat menyampaikan maaf kalau salah. Jadi si anak tuh juga jadi ada luka batin, sangat mungkin ya gitu. Sangat mungkin. Romo tadi mau ngomong apa, Romo? Ini saya nggak dengar obrolan sebelumnya, jadi agak problem loading, maaf ya, karena obrolan sebelumnya nggak tahu. Tapi dengar kata maaf-maafan. Sebetulnya artinya ya OSC itu untuk seluruh OSC, tugas dan karya dan pastoral pertama dan paling utama adalah hidup bersama, hidup berkomunitas. Maka itu dibentuk sejak masa pendidikan, sejak masa novisiat di Pratista, dilanjutkan di Sultan Agung, dilanjutkan juga ketika sudah menjadi pastor di Rumah Karya. Jadi kerasulan yang pertama yaitu. Maka Santo Agustinus sebagai bapak regula kami, hendaklah kalian hidup rukun, harmonis, sehati sejiwa dengan teman serumahmu. Itu yang pertama. Dimanapun ditugaskan ya. Ya, jadi saling melayani dulu. Maka juga tugas-tugas pastoral itu juga bukan ini adalah karya saya, ini karya Frater Raymond atau Pastor AB, ini adalah karya komunitas. Karya OSC. Karya OSC sebagai komunitas bersama gitu. Jadi nggak ada pribadi. Maka juga ketika ada konflik, ada masalah, selesaikan dulu. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah di dalam, bagaimana kita bisa pergi keluar dengan sukacita dan melayani umat dan melayani nice. Ya, benar sih. Bahkan OSC itu di novisiat bareng, di skolastikat bareng, di Rumah Karya bareng, bahkan sudah meninggal pun mereka bareng. Maksudnya? Ada kuburan OSC kan khusus gitu. Buat pastor OSC. Salah satu di Pratista. Oh, ada situ. Itu bareng juga kan. OSC itu masuk dan berakhir di tempat yang sama. Masuk di Pratista, berakhir di Pratista. Udah tahu ini Frater Raymond? Udah. Dia udah ngetek tempat. Enggak gitu. Bukan. Berarti jadi. Iya, berarti jadi. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan kalau misalnya sampai nggak jadi ya, kan itu tempat bisa kembali kita buka kafling. Tapi saya tahu engkau yang suka buka kaflingnya siapa?
Pastor Elvin kan. Di bisnis. Ya Kong, mau yang nomor berapa Kong? Mau di tingkat yang berapa? Pastor Elvin silakan kalau memang mau konfirmasi datang ke sini. Ya kan? Oke. Coba kadang-kadang mereka ya hidup bersama itu selalu penuh kegembiraan, tapi juga banyak jatuh bangun gitu ya. Pasti. Dan berproses Apalagi semua ya. berproses semuanya. Kita sedang konflik, ya sama seperti suami istri konflik gitu ya. Selalu dari pagi sampai malam ya bertemu, atau mungkin kalau suami istri ada masa pisah dalam arti kerja, konflik dengan istri pagi-pagi kerja hiburan dia, malam sengaja dimalamin pulang tinggal tidur. Kalau kita di biara dari bangun tidur makan semeja, di kapel mau menyucikan diri lihat dia lagi gitu ya. Ke kampus juga bareng, satu kelas, nanti pulang ke biara juga ketemu lagi ya sepanjang hari. Itulah belajar untuk bisa. Jadi memang harus diolah sungguh. Pantesan Pastor Didi akhir-akhir ini dilihat lebih banyak di kebun. Lagi menghindari siapa? Menghindari. Kalau saya stresnya produktif, stres dengan frater, lampiaskan dengan ayunan cangkul. Ayunan cangkul. Karena tadi lagi kerja, Pastor. Kalau mereka lagi banyak-banyaknya tugas kuliah, saya tahu. Saya ngetes, mereka tugas kuliah numpuk. Setiap mata kuliah ada tugas. Belum ada tugas pastoral, harus dampingi misdinar, ngajar di sekolah. Lagi sibuk, saya panggil. Angkut berangkal di belakang. Alat kita terbatas. Ada yang pakai gondok kan, tapi nggak berani dong. Daripada nggak diperpanjang kaulnya. Pastor, maaf saya lagi banyak tugas, mau kaul nggak? Akrab banget kan? Akrab. Nggak tertekan, nggak ada tertekan. Mereka kreatif. Biar Miss Dinar sama saya hari ini. Benar nggak? Iya. Miss Dinar didampingi atau tidak, misa tetap jalan. Iya. Ini berangkal kalau dibiarkan tidak akan jadi lapang. Itu. Tapi kan tujuannya juga bukan buat pribadi ya, Romo ya. Itu kan memang digunakan bersama. Gitu. Berikutnya siapa? Tapi mereka dendamnya halus. Balas dendamnya itu nggak berani kan? Nggak berani ngelawan apa? Ada spanduk. Apa tulisannya? Bekas acara kafe rohani di Sultan Agung. Kebetulan waktu itu pembicaranya saya. Jadi di spanduk itu ada foto saya. Yang di jeruji besi itu. Bukan. Itu ada di sini. Ada foto saya, ada tema kafe rohaninya, narasumber. Apa yang mereka lakukan? Mereka ambil, kan udah nggak kepakai lagi. Diinjek-injek lah foto Pastor Didi itu, dituangkan berangkal keras-keras, buk, lempar, injek-injek lagi. Lagi kerja. Pelampiasan itu. Karena harus ditaruh. Mereka butuh alas. Mereka tidak tahu pribadi yang ada di foto itu sedang videoin mereka. Atau ngerjain lain. Mereka ngetes ini pastornya itu suci atau enggak, baca kitab suci atau tidak. Kami kalau doa malam, walaupun di teks doa itu ada bacaan yang bersangkutan, kami ambil kebijakan bacaan untuk doa malam adalah Injil untuk besoknya. Kita para pastor, frater itu doa semua. Pastor yang ada di rumah yang udah pulang ya. Lalu untuk ngetes pastornya baca kitab suci atau tidak, si lektor salah baca. Harusnya baca Senin, dia baca untuk Selasa kan. Semua orang udah ngeh dong bahwa itu adalah Injil untuk besok. Besoknya pasturnya yang namanya Didi itu mimpin misa dengan renungan bahannya yang didengar di doa malam tadi. Tapi pas baca Injil kok beda ya. Ternyata fraternya ngerjain pasturnya ketahuan nggak nyiapin bacaannya. Siapa tadi nama pasturnya? Pastur Didi itu ya. Gitu bukan. Fraternya bukan frater Raymond kayaknya. Bukan. Tapi itu mah kan di biara Konoha. Di biara lain. Itu ya, itu maksudnya keseruan itu ya dibuat kita sebagai dinamika berkomunitas yang ya menggembirakan. Ini kan kakak ade kan banyak ngerjain juga. Biasa ya, umum gitu. Hubungan adik. Itu kan yang terjadi di dalam. Ada nggak sih kejadian atau kondisi orang tua nih yang datang, entah kangen anak, entah saya dapat mimpi atau apapun itu yang membuat saya mau ketemu, yang gitu-gitu ada nggak sih Pastor? Ada, kita kunjungan keluarga ada. Boleh. Maksudnya gini, Boleh. Artinya kalau Sultan Agung, Sultan Agung. Ya, kita ibaratnya kan seperti dua suami istri yang menikah
kan yang menjadi satu itu bukan hanya mereka, dua keluarga juga jadi satu kan. Betul. Sama juga dalam hidup membiar, artinya keluarga frater ya keluarga OSC. Lalu kami yang mau bertamu ke sana kan bukan keluarga juga. Ya. Boleh kita tetap bagian dari hospitalitas, spiritualitas hospitalitas kita membuka. Tapi tidak pada jam-jam tentu yang kita ya pasti selalu di dalam rumah tangga juga ada waktu pribadi. Ya maksudnya doa bersama itu kita nggak bisa nerima tamu. Tapi kalau mau silakan mari. Menunggu. Pintu kapel selalu terbuka untuk umat untuk ikut berdoa bersama kami. Atau keluarga itu boleh datang pasti ada jam waktu tertentu gitu. Kecuali kondisi tertentu juga. Kita secara normatif dalam arti aturan nggak ada persis. Tetapi juga dengan sendirinya mereka tahu kapan harus berkunjung atau tidak karena fraternya kuliah. Mereka juga ada tugas pastoral atau ada kegiatan komunitas yang tidak bisa diganggu. Keluarga juga tahu. Cukup jadi paham ya, biasanya ambil weekend gitu ya. Kan nanya dulu, nak di sana ada berapa pastor? Mau bawa makanan? Nggak ada. Nggak usah. Buat saya aja. Hari sebelumnya baru kegabrek bola. Itu tapi keluarga yang gitu-gitu juga sering berkunjung. Kalau gitu. Berkunjung boleh. Keluarga udah di Skolastikat udah boleh dikunjungin. Bawa sajen. Apapun, bawa sajian segala macam. Dibilangnya pastornya nggak ada kan? Mereka bilangnya, mah nanti kalau ke biara tolong bawa 2 bungkusan ya gitu kan. Semuanya juga karena hidup berkomunitas artinya apa yang kita dapat menjadi milik bersama juga. Artinya nanti ada yang disuguhkan bersama-sama tapi ada bungkusan kedua yang kita yang orang nggak tahu. Iya. Bungkusan tak terlihat. Karena ini orang tua ke anak namanya juga ya. Lalu mereka bangga merasa bisa membohongi pastornya. Padahal pastornya juga tahu, Bu tadi ngasih apa ke fraternya, ngasih ini. Saya juga mau dong, Bu. Itu dia. Pastor juga dulu gini waktu masih frater. Persis. Tapi ya kadang kenakalan frater itu pastor pasti tahu ya. Karena pernah nakal. Bukan karena pernah, itu karena bimbingan Roh Kudus. Mantap. Mana ada tampang preman kayak saya. Saya mah zaman dulu frater nggak ada nyerenteng nggak ada. Nggak ada nyerenteng. Baik sih kelihatan benar. Itu kali ini kata-kata itu tidak membuat saya sejuk. Bimbingan Roh Kudus kayaknya enggak. Biasanya kenakalan yang kami tahu itu apa, Frater? Kenakalan yang pastor-pastor tahu. Kenakalan frater. Kami pernah ketangkap nonton TV bola malam. Subuh Liga Champion. AC Milan lawan apa waktu itu? Gini frater, nonton bola nggak di mute dong. Mana rame? Mana? Tapi kan sinar gemerlap itu. Iya benar sih. Ketahuan, dimarahin. Kan kita matiin lampu. TV nih mati lampu. TV nyala. Cahayanya. Makanya saya bilang frater boleh nakal tapi cerdas sedikit ya. Bolos kuliah enggak pernah. Oh enggak pernah. Ngumpetin barang itu tadi yang harusnya gua kerjain nih pastor di sepatunya gue hilangin sebelah gitu. Belum kepikir sih. Tapi jadi kepikir. Tapi ini ide bagus sih. Betul. Kalau ini mah sakit hati kalau diumpetin cangkulnya. Pakai apa nih? Mau amanin pulang dari sini mau cangkul diincer. Okay. Tapi saya tahu kok mereka tulus atau ngerjain itu beda karena bimbingan Roh Kudus membisiki hati-hati Romo dengan frater ini. Bimbingan Roh Kudus. Tapi nanti kalau ternyata sudah lulus, sudah pindah, bakal kangen gak sih sama frater-frater yang soalnya kan bersamanya bareng-bareng nih? Kalau enggak. Enggak, karena gini bisa jadi tiap tahun juga robah kan formasinya kan. Yang satu lulus terus ada lagi kan. Kayaknya enggak deh. Gak ada selesainya. Iya. Tapi saya menikmati di rumah pendidikan itu saya melihat ya formasio pendidikan calon imam itu sebagai sebuah seni ya. Seni itu karena satu memperlakukan tiap frater berbeda. Walaupun mereka satu angkatan. Karakternya beda-beda nih. Beda-beda gitu ya. Cara mendampinginya juga beda. Untuk peristiwa yang sama, untuk frater apa sih? Treatmentnya beda. Ada frater yang jatuh cinta misalnya gitu ya. Kamu jatuh cinta, ternyata kamu hebat juga bisa jatuh cinta. Gimana rasanya? Udah sejauh mana? Ada yang bisa begitu gitu ya. Tapi ada yang sungguh perlu bimbingan
sungguh gitu ya. Karena itu kan pengalaman manusiawi ya. Betul. Bahwa setiap orang punya potensi untuk jatuh cinta. Tapi karena frater atau karena imam tidak boleh lebih dari itu kan. Itu aktusnya, bukan potensinya yang menjadi masalah, tapi tindakan dari potensi itu. Itu yang cara membimbingnya. Tapi juga yang menyenangkan adalah ketika mereka sudah tidak usah jadi imam lah, sudah lulus dari biara skolastika gitu ya. Ada kebanggaan dalam arti, wah dulu frater ini begini, sekarang akhirnya jadi juga gitu. Ya, itu ada rasa itu gitu. Maka seninya itu juga ya itu. Tapi nanti ada angkatan misalnya yang bengkok hatinya, boleh dibilang gitu ya. Tuhan. Kita 6 tahun meluruskan. Terus mereka akhirnya udah pada jadi imam gitu ya. Wah senang, tapi mulai lagi dari Pratista turun terus tiap tahun. Dari 0 lagi sampai jadi, dari 0 lagi gitu. Terus menelurkan, melahirkan gitu. Itu yang menyenangkannya, dalam arti seninya di situ. Iya, gitu. karena masih banyak korban-korban baru yang buat mengangkutin tanah dan melangkah. Nah ini nanti angkatan mereka lulus, saya mikir lagi apa proyek berikutnya. Tadi ngomongin jatuh cinta, Frater Raymond, kapan terakhir Anda jatuh cinta? Terakhir saya jatuh cinta. Musik. Jangan bilang kemarin lusa ya. Pak, tingkat kedua. Tingkat kedua. Kuliah atau di kuliah kan Di frater udah suster. frater. Oh iya. Berarti benar. waktu di Ketemu teman SMA lagi. Oh, Jadi dulu celebek. Ketemu teman SMA lagi. ya kayak ketemu terus sering bangun komunikasi lagi gitu. Intens. Ya. Oh, di situ. Ya ini mah rahasia, tapi dia pasti Ini di tingkat 2 novisiat maksudnya. enggak. Novisiat kan nggak boleh. Nggak boleh keluar. Nggak boleh Komunikasi berhubung nggak komunikasi. boleh. Berarti udah di biara Sultan Agung nih. betul. Oke. Padahal itu kan baru setelah novisiat tadi kan lanjut nih, itu sudah dinyatakan bisa kaul kan ya. Tapi masih bisa merasakan jatuh cinta artinya. Oke, dan itu sebenarnya kan memang ini bukan tentang dilarang atau tidak, kan tidak ada yang bisa melawan rasa yang itu ada dikontrol rasanya. Akhirnya bagaimana endingnya? Ngaku dosa, bro. Akhirnya Endingnya bagaimana, Frater, mengelola rasa? disadarkan. Maksudnya kan Sama ceweknya kan? Sama ceweknya. Mikir sate. Gimana? harus jujur. Satu jujur sama perasaan. Ya. Oke, saya suka sama dia. Terus juga jujur sama Bapak Rohani. Ada setiap frater tuh punya Bapak Rohani di luar para pastor yang mendampingi kami gitu. Oke. Siapa tuh? Kalau saya Bapak Rohaninya Pastor Dadang. Sudadang. Jadi jadwal ngobrol bareng, Iya. cerita-cerita yang Pastor Didi nggak tahu gitu. Sekarang tahu nih. Iya. Tapi kan udah diolah. Jadi Oke. ketika ngobrol itu ya saya jatuh cinta gini Pastor sama siapa begini gitu. Ya saya cerita. Ya kata Pastor Dadang ya udah. Lanjutkan. Enggak. Aneh dong. Tapi memang jawabannya bersama kayak Pastor Didi. Jangan sampai aktusnya salah, jangan sampai kamu bertindaknya salah tindakan gitu. Iya. berikutnya salah. Karena ya itu kan anugerah ya, Iya, betul. jatuh cinta terus juga dicintai ya suatu kebanggaan gitu katakan. Diplomatis lagi. Masuk biar itu bukan pelarian. Ternyata gua laku juga gitu. Cuman masalahnya bener sih, itu anugerah gue setuju sih gitu. Cuman masalahnya actionnya setelah itu apa? Iya, itu. Lalu akhirnya kalau kayak gitu perlu ngaku dosa nggak? Karena ini awal April kan pengakuan dosa, sakramen tobat banyak nih. Pokoknya kalau frater meditasinya udah lama, jadwalnya setengah jam jadi 1 jam, itu berarti ada sesuatu itu. Butuh waktu ekstra. Oke. Tapi ini sesuatu yang umum, apalagi dirasakan oleh seorang laki-laki usia muda yang masih mencari juga saat itu. Banyak gak sih ada teman-teman lain pun yang akhirnya punten nih, maaf, mengundurkan diri karena itu ada aja kan ya sebenarnya, Pastor? Karena perasaan Ada cuma aja ya? ketika ngobrol sama pastor seperti tidak karena cewek itu gitu. Oh. Jadi karena ya jadi hidupnya tidak baik di komunitas, kan bisa kelihatan tuh. Iya. Yang mana diem-diem pacaran. Jadi nggak fokus. Jadi nggak fokus di komunitas. Betul. Karena ya memang bukan faktor dari luarnya, tapi diri sendirinya kan dia yang mencari tahu itu. nih ya. Tapi you know what, Son? What? Paling kesel itu adalah ketika memang sudah keluar dari biara karena cinta, nggak jadi juga Nah, sama itu. Jarang-jarang yang Bener. jadi. Udah gitu perempuannya jadi biarawati. Iya. Pertukaran pemain. Oke. Romeni kecapean diganti pemain cadangan. Iya, benar. Iya, itu dia dinamikanya di Iya. sana yang menarik. Tapi memang kita mendampingi para frater juga
Artinya kita memberi bantuan-bantuan rohani ya, selain para formatornya sendiri di biara. Lalu juga mereka ada bapak pengakuan. Bapak pengakuan itu ya mereka ngaku dosanya ke pastor ini gitu. Bapak rohani tadi bisa sama bisa berbeda. Bapak kayak dosen pembimbing, dosen wali gitu kali. Bapak rohani itu lebih ke pembimbing rohani untuk menceritakan atau mempercayakan hidup frater kepada pastor ini di luar formator. Berarti kayak orang tua baptis gitu ya maksudnya? Iya, artinya dia bisa mengolah hidupnya di luar formator. Mengapa? Kalau formator kan seringkali jatuhnya pada takutnya pada penilaian. Dari pengalaman ini frater ini kaul atau tidak. Dan memang tugasnya itu, rekomendasi itu. Dan kalau memang ada kelemahan ini yang harus diolah, gitu ya. Supaya sampai pada level tertentu dari setiap pribadi ada kriteria. Nah sementara mungkin juga ada frater yang saya nggak mau ngomongin jatuh cinta saya ke Pastor Didi karena dia formator saya. Maka saya ceritanya ke Bapak Rohani. Di mana Bapak Rohani itu seperti juga Bapak pengakuan. Tidak boleh menceritakan misalnya tentang Frater Raymond berdasarkan bimbingan itu kepada saya. Nggak bisa misalnya Pastor Didi itu Frater Raymond sedang jatuh cinta. Malah gibah nggak boleh. Walaupun memang benar karena pengakuan fraternya, tapi itu adalah hal pribadi yang bukan boleh diumbar-umbari ya. Gitu. Jadi kita dari berbagai segi dimensi kita membantu fraternya juga. Berarti satu biara itu biasanya satu formator atau tidak, di Sultan Agung kami berempat. Selain saya ada Pastor Samong, ada Pastor Febri, Pastor Pranadi. Jadi masing-masing membawahi beberapa orang frater begitu. Itu tapi juga bisa per bidang. Misal per bidang itu siapa yang memperhatikan hidup studi frater, pastor siapa yang memperhatikan hidup rohaninya, atau nanti siapa yang memperhatikan hidup pastoralnya. Bisa begitu. Atau bisa per angkatan. Angkatan ini oleh Pastor A, angkatan berikutnya oleh Pastor B. Tergantung juga kebijakan internalnya ya. Pastor, menurut Pastor berapa 10 tahun, 20 tahun terakhir yang masuk biara tuh cenderung naik, cenderung turun? Kita OSC rasanya stabil ya. Artinya kalau masuk novisiat itu selalu kisarannya antara 8 sampai belasan gitu ya. Itu angka yang tinggi atau rendah sih secara umum untuk OSC sendiri? Atau secara harapan gitu? Iya, artinya untuk saat ini saya kira masih oke ya. Soalnya dengan mindset gue tuh mindset pendidikan formal puluhan gitu loh. Gitu ya. Tapi banyak kongregasi besar memang bisa yang tes itu bisa puluhan bahkan ratusan. Walaupun diterima misalnya hanya 40 gitu ya. Itu untuk kongregasi besar. Kalau kita tidak, kita paling mentok-mentok menerima berapa? Paling banyak 18. Karena kita juga mengingat kapasitas rumah kita sendiri, kapasitas dalam arti keterbatasan tenaga pendampingnya dan seterusnya. Walaupun harapannya banyak yang dijala sebenarnya, tapi ya itu ada yang dikondisikan juga. Karena kan sebagian pastor-pastor OSC juga banyak yang dikirim untuk belajar keluar. Jadi banyak tuh yang memang jumlah tenaga tanda kutip pengajarnya agak berkurang gitu. Satu pertanyaan pamungkas buat Frater Raymond. Manusia dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Cinta. Asik. Sebuah minum dulu. Ini kan lampu udah remang-remang nih, cocok ditanya ini ala-ala investigasi. Dianugerahi hasrat yang harus dikendalikan. Ngerti Sugana? Seksualitas. Bagaimana mengatasi gejolak-gejolak tersebut dari sisi atau POV seorang frater nih? Karena itu juga penting karena kaulnya kan kemurnian, kemiskinan dan ketaatan. Dan ini terjadi di usia puber. Ya, umumnya dan itu kan ya kita semua laki-laki di sini. Kalau Pastor Didi kita udah pernah nanya, jadi kalau dirimu belum nonton ya bagus. Tapi Pastor Didi mau mengalihkannya berkebun beliau. Tetap nanam pohon sukun. Gimana Frater? Kalau kami diajari ada di bagian di novisiat itu diajarin psikoseksual. Psikoseksual. Jadi kayaknya ini belum nggak umum di
di luar biara nggak sih ilmu psikoseksual? Psikoseksual digabungkan dengan psikospiritual gitu. Jadi gimana ya? Psikonya psiko atau psycho? Bukan Psiko. Diajarin bagaimana cara kita mengenal pasangan atau lawan jenis. Cewek saya karakteristiknya seperti apa gitu. Mohon maaf, cewek kamu. Misalkan yang saya sukai, cewek idamannya. Cewek idaman saya tuh kayak gimana gitu. Nah, ketika saya bertemu dengan cewek idaman saya, bagaimana saya harus bertindak, bagaimana saya harus bersikap. Itu bisa Blackpink. Waduh, berat. Bisa Blackpink. Jadi diajari seperti itu gitu. Terus juga diajak untuk berani terbuka. Ketika misalkan tadi kayak misalkan jatuh cinta, aduh saya lagi jatuh cinta gini, atau misalkan ada hal-hal lain lah, cerita di angkatan gitu, saya begini gini cerita kayak anak muda biasa aja gitu. Kalau misalkan itu menurut kita susah, baru kita coba sharing ke yang lebih expert mungkin pastor Didi atau pastor-pastor lain gitu. Artinya men-sharing sesuatu itu bercerita kepada orang lain tentang apa yang ada di dalam perasaan kita, termasuk tentang seksualitas, itu bisa salah satu cara ya untuk bisa mengontrol diri. Kalau saya sih gitu, cara saya dan angkatan saya gitu. Atau kalau misalkan cara pribadinya ya saya lakukan apa yang saya suka gitu. Misalkan ya nonton YouTube. Terus foto-foto. Channel apa nih? Channel nonton bola. AC Milan. Nonton yang bagus-bagus lah pokoknya. Bagus-bagus. Tontonan yang bagus seperti podcast. Sama Cocomelon. The wheel on the bus go round and round, round and round. Yang bagus-bagus. Terus ya gitu aja sih paling untuk mengolahnya seperti itu. Kalau dari saya. Oke. Pastor, ini maksudnya di biara memang untuk para frater yang masih usia puber itu ada treatment sendiri nggak sih mengenai seksualitas? Karena kan kita di adat ketimuran, sayangnya sex education pun belum kita dapatkan dari keluarga, bahkan mungkin ini jadi hal baru yang saat ditemukan biara. Mungkin ada hal-hal yang seperti itu juga nggak sih, Pastor? Ya, artinya ini menjadi salah satu, kita dalam pendidikan calon imam itu selalu holistik ya. Berbagai dimensi kehidupan itu yang kita olah bersama-sama ya. Tadi spiritualitas, religiusitasnya, seksualitasnya, termasuk pengalaman-pengalaman itu, psikomotoriknya, cara kerjanya tadi, bisa angkat cangkul enggak gitu ya, atau bisa nyepetnya, bisa angkat cangkul enggak, atau studinya bagaimana, pastoralnya seperti apa. Jadi segala dimensi itu kita tumbuhkan, kita kembangkan. Nah, khusus dalam hal pengalaman-pengalaman seksual gitu ya, sebagai cowok normal gitu ya, ya, gitu ya. Kok gitu? Normal kan? Normal. Bukan. Yang nggak normal nggak bisa masuk. Betul, sudah jelas itu. Itu Betul. sudah aturannya jelas. Tapi ada yang pengen tahu gue normal nggak, dites. Dites ya, ada. Oke. Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Kok merah? Karena nanti saya cerita mengapa saya nanya ini. Iya, off cam aja. Off cam. Tapi maksudnya bahwa ini semua kita olah. Tapi persis yang penting apapun yang dialami itu terbuka. Karena dengan terbuka, dengan jujur itu berarti saya mempercayakan diri pada komunitas. Terbuka itu tadi pada teman, kepada teman-teman. Wah, saya sedang jatuh cinta, saya sedang suka si A, saya senang sama si B. Maksudnya supaya angkatan atau frater yang lain bisa saling menjaga. Atau kalau udah lewat garis, ditarik, itu ngingetin gitu loh. Inget gitu ya. Bukan di suntrungin, disangkain biar frater yang lain nggak ada yang ngejar juga. Inu aing. Marking teritori. Marking teritori. Jangan sampai nanti frater berkelahi gara-gara rebutan kecengannya sama. Itu kan jangan sampai terjadi. Sampai begitu keluar tuh, Bu. Ya. Kalau sampai ke situ yang mana sih gitu. Yang mana sih? Ikutan. Ya itu artinya persis juga itu selain komunitas yang tahu, artinya juga pembimbing rohani yang tadi, atau juga ada yang frater juga yang oke saja kok cerita ke formatornya. Artinya supaya pendampingannya juga, karena semakin terbuka, semakin seorang frater itu terbuka, semakin enak membantunya. Karena kalau tidak terbuka kita bisa salah mendampingi. Karena kita merasa ini ternyata mispersepsi ya. Frater sukanya nasi uduk, diberinya nasi goreng gitu, nggak pas. Kode lagi nih.
Tapi kayaknya memang udah saatnya berkode ini gitu. Ya, gitu. Kayaknya memang Pak Surdidi udah lapar itu ya. Tadi saya puasa APP nih. Mantap. Lapas kayak. Mantap. Kita pantang apa, brother? Pantang menyerah. OSC banget. Incluce salus, pantang nyerah. Seperti timnas kita kemarin mengalahkan pantang nyerah itu banyak akal. Luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu ini kalau ada apa kotak APP itu teh Romo atau apa? Itu kotak APP nanti tablet APP. Tablet APP. Aduh, ya udah. Ini semoga bisa membuka wacana yang selama ini mungkin bertanya-tanya atau bahkan ragu-ragu. Mudah-mudahan tercerahkan dan mendapat informasi yang cukup. Walaupun kalau dibedah lebih banyak lagi bisa nih obrolan kegiatan di biara seperti apa. Tapi kayaknya nggak cukup waktunya. Betul. Obrolan kita tatarannya pengalaman sehari-hari. Tidak sampai ke hal-hal bagaimana sih yang teoritisnya atau teologisnya gitu. Ini adalah biara OSC. Nanti siapa tahu kita juga bisa mengundang kongregasi lain. Fermentum misalnya. Fermentum. Karena masing-masing punya karakter berbeda. Beda-beda. Lalu nanti kita undang OAD barangkali. Romo Kenapa Setio. belum diundang? Karena kesibukan dan akses. Betul. Makanya ketemu dengan pastor di duluan, makanya ini. Dan juga ketersediaan pasturnya. Ya mungkin juga baik ke romo-romo yang lain ya. Karena tadi untuk rumah noni OSC itu rendah hati sekali. Tapi akhirnya juga merembet juga MSCC, lalu Projo dan lain semua jadi rendah hati. Kompak ya rendah hatinya. OAD mulai nih rendah hati nih ya, Pastor Setio. Kami itu mencintai tidak terkenal. Gitu ya. Cuma gara-gara Pastor Eko kita kena efeknya. Pastor Eko kapan diundang nih? Kita udah undang dari kapan? Jadwalnya belum tersedia. Jadwalnya belum ketemu lagi. Di tempat lain terkenal, di rumah sendiri kita nggak kenal ya. Ayo Pastor Eko, yuk. Dor. Tadi juga Pastor Nana kita mau undang. Ya, tolong siapkan waktu para pastor. Betul. Nanti dia akan menghubungi ya. Terima kasih Frater Raymond. Ini tambahan boleh? Apa tuh? Boleh supaya tahu kegiatan Frater OSC. Lihat di YouTube. Ada YouTube-nya. Ordo Salib Suci. Ordo Salib Suci. Itu yang akunnya Romo Juju kan? Iya. Dulunya. Oh iya benar. Itu YouTube-nya. Terus ini yang punyanya. Yang punya Romo Juju. Itu ada kegiatan, ada karya-karya Frater juga ada. Sama OSC kata Romo Juju. Kalau Instagramnya skolastikat.osc. Skolastikat.osc. Oke, ini untuk mengenal OSC. Kegiatan-kegiatan harian. Kalau yang punya Frater Raymond apa? Punya saya, tanya Pak Sudidi. Tidak tahu. Saya kalau ada frater saya maksudnya, yang follow saya nggak follow back. Maksudnya supaya takutnya fraternya merasa diawasi. Jadi biarkan aja gitu. Kalau mau follow saya silakan aja gitu. Padahal frater nggak tahu Romo Didi punya second account. Pakai nama cewek. Kalau enggak siapa nih Romo D1 Wah, alay juga. Romo Didi. Terima kasih Frater Raymond. Salam buat teman-teman di sana. Pak Sudidi terima kasih. Terima kasih kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Kalau kita sampai ketemu di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Dan APP. Bye-bye.